Bab 5. Peringatan berikut. Tidak sampai setengah jam kemudian, Worthington sudah sampai di kompleks perusahaan barang bekas itu. Begitu anak-anak sudah naik, dengan laju dipacunya Rolls Royce antik berwarna hitam mengkilat itu kembali ke rumah Mrs. Darnley. Mobil ini harus kukembalikan ke perusahaan, kata Worthington pada anak-anak, sambil mempersilahkan mereka turun. Setelah itu aku langsung pulang ke rumah. Telepon saja nanti kalau memerlukan bantuanku. Baiklah, terima kasih, kata Jupiter. Setelah itu ia, Bob, dan Pete menyusul Jeff yang sementara itu sudah berjalan ke pintu depan. Sebelum bel sempat ditekan, Jane sudah datang membukakan. Mereka masuk beramai-ramai. Mrs. Darnley duduk di sebuah kursi kecil di ruang depan. Ia memandang ruang perpustakaan dengan wajah tegang. Air mukanya pucat. Wanita itu tetap duduk ketika pintu depan dikunci kembali oleh Jane. Aku tidak sanggup memaksa diri masuk ke sana, kata wanita itu. Tapi aku yakin tidak ada yang keluar. Anda terus mengamati pintu itu sejak Anda melihat sesuatu dalam cermin Ciavo itu? Tanya Jupe. Mataku tak sekejap pun lepas dari situ, kata Mrs. Darnley. Ia menyentuh rambutnya. Anak-anak melihat bahwa tangannya agak gemetar. Setelah menelepon kalian, kuambilkan kursi untuk nenek. Lalu kuperiksa semua pintu dan jendela, kata Jane. Mana John? Tanya Pete. Ini hari bebas tugas baginya, jawab Jeff. Jadi rumah ini kosong saat Anda pergi berbelanja tadi, Mrs. Darnley? Tanya Jupe. Betul, kosong dan terkunci semuanya. Pintu-pintu dengan kunci grendel, sedang jendela-jendela diamankan dengan palang. Tidak satu pun menampakkan bekas diutik-utik. Tidak ada yang bisa masuk kemari. Tidak seorang pun. Dan aku tahu pasti, semua pintu terkunci suatu kami berangkat tadi. John pergi bersama-sama dengan kami. Aku melihatnya mengunci pintu-pintu. Setelah itu semuanya diperiksa lagi oleh Jane untuk memastikan bahwa tidak ada yang kelupaan. Mungkinkah John kemudian kembali lagi dan tidak begitu cermat ketika mengunci kembali? Kata Jupiter. Itu tidak mungkin. Beberapa murid belajar gitar yang sekelas dengan John hari ini akan mengadakan konser di Able Club. John akan tampil sebagai pemain tunggal. Ia kami turunkan di sana, dalam perjalanan ke Westwood. Jupiter masuk ke ruang perpustakaan. Sesaat Mrs. Darnley kelihatan seperti sangsi. Tapi kemudian ia berdiri, lalu ikut masuk. Ruangan itu nyaris gelap pekat. Di luar cuaca sudah berubah menjadi gelap. Lagi pula, gorden-gorden tebal ditarik menutupi jendela-jendela. Jupiter melihat bayangan dirinya di dalam cermin. Dinyalakannya lampu duduk yang ada di atas sebuah meja. Setelah itu ia memandang berkeliling. Bob dan Pete menyusul masuk. Sementara Jane berdiri dengan sikap sangsi di ambang pintu. Ruangan itu kelihatannya sama saja seperti seminggu sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang berubah letak. Hei Jane, kata Jupiter. Di manakah kau tadi ketika melihat bayangan dalam cermin itu? Ingat tidak, di mana persisnya kau sedang berada saat itu? Tentu saja aku ingat. Jane memutar tubuh melangkah pergi, lalu menaiki tangga. Sekitar 8 jenjang lagi dari ujung atasnya, ia berhenti. Keningnya berkerut. Di sini, suruhnya dari atas. Aku tadi di sini. Sudah nenek 1 atau 2 jenjang di bawahku. Baiklah, tetap saja di situ sebentar. Jupe mundur ke sudut yang jauh di ruang perpustakaan itu, sambil terus memandang ke cermin. Ketika ia sampai di tempat dari mana ia bisa melihat sosok tubuh Jin terbayang dalam cermin, ia berseru, "Kau bisa melihat aku?" "Ya, lewat cermin," balas Jin dari atas tangga. "Mungkin begitu kejadiannya tadi," kata Jupe pada Mrs. Darnley. "Jika ada orang berdiri di tempat saya sekarang ini, Anda berdua suatu menurut tangga akan bisa melihat bayangannya, yang nampak seolah-olah berada di dalam cermin. Ruangan ini lumayan gelapnya, karena tirai-tirai ditutup semua. Anda tadi melihatnya dengan jelas?" Mrs. Darnley memejamkan mata, seakan-akan tidak ingin mengingatnya. "Jelas sekali," katanya. "Iya, ya, ia seakan-akan bersinar, kemilau." "Pintu rahasia," seru Bob. "Pasti ada jalan tersembunyi untuk meninggalkan ruangan ini." Kecuali jika tadi itu benar-benar hantu," kata Pip. Ia bergidik. Anak-anak mulai memeriksa, mencari-cari jalan rahasia yang mungkin ada. Pete dan Jeff melipat karpet, lalu meneliti lantai. Setiap celah dikorek-korek dengan pisau dapur. Bob dan Jupe memindahkan buku-buku dari rak-rak, lalu mengetuk-ketuk dinding di belakangnya.
Kelihatannya sama sekali tidak ada rongga di belakang sini, kata Bob. Kening Jupe berkerut. Ia menuding dinding yang berseberangan dengan cermin. Ada apa di balik ruangan ini? Tanyanya. Tidak ada apa-apa, kata Mrs. Dunley. Itu dinding sebelah luar. Di belakangnya terdapat lereng bukit yang naik ke atas. Sebagian dari dinding yang kau tuding itu letaknya di bawah permukaan tanah. Itu sebabnya di situ tidak ada jendela sama sekali. Sama halnya dengan dinding di sebelah utara ruang duduk. Jupiter menarik-narik bibir bawahnya, lalu kembali mengetuk-ngetuk dinding. Tapi ini mustahil, katanya berbicara pada diri sendiri. Semua yang ada di situ terkejut. Tiba-tiba terdengar deringan bel pintu depan. Jane bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Mrs. Dunley dan anak-anak di ruang perpustakaan mendengar anak itu agak repot membuka kunci-kunci yang mengamankan pintu. Setelah itu terdengar suaranya. Ah, Anda rupanya. Hampir seketika itu juga, Senior Santora masuk dengan terburu-buru ke ruang perpustakaan, diikuti oleh Jane yang nampak marah. Saya tadi tidak mempersilahkan Anda masuk, tukasnya. Senior Santora memandang Jupe dan ketiga anak laki-laki lainnya yang ada di situ dengan tampang masam, lalu melirik sekilas ke arah karpet yang dibalikan, serta tumpukan buku di lantai. Ah, kata pria Spanyol itu. Menurut pasan Jupiter, orang itu mengatakannya dengan nada puas. Ada perlu apa Anda kemari? Tanya Mrs. Dunley. Saya datang untuk melihat apakah cermin saya masih aman di sini. Sementara ini saya masih menunggu dokumen-dokumen dari Spanyol. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya rasa ada sesuatu yang membuat Anda sangat terkejut. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di sini, kata Mrs. Dunley dengan suara datar. Anda melihat sesuatu, kata pria Spanyol itu berkeras. Saya rasa Anda tadi melihat Tiavo. Sudahlah, jangan ditunda-tunda lagi, Senyora. Nanti terlambat. Melihat Tiavo berarti peringatan. Lebih baik Anda berikan saja cermin itu pada saya. Jika Anda bisa membuktikan bahwa ada pemiliknya yang sah, kata Mrs. Dunley, saya akan menyerahkannya pada Anda. Terserah kalau begitu. Ia mengeluarkan sebuah notes kecil, lalu menuliskan sesuatu di situ dengan pensil bergagang perak. Kemudian disobeknya halaman notes yang baru saja ditulisinya dan disodorkannya pada Mrs. Dunley. Mungkin saja pikiran Anda nanti berubah, katanya. Jika begitu, harap telepon saya di hotel. Saya menginap di Beverly Sunset. Kalau Anda mungkin lupa. Itu nomor teleponnya. Ia membungkuk lalu keluar lagi. Jane cepat-cepat mengunci pintu depan begitu orang itu sudah pergi. Ia tahu, kata Mrs. Dunley. Ia tahu kita tadi melihat bayangan itu dalam cermin. Bagaimana ia bisa tahu? Mungkin ia tahu, tapi bisa juga ia cuma menerka-nerka saja, Mrs. Dunley, kata Jupiter Jones. Tapi yang jelas, ia pasti sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Karena kalau bukan begitu, untuk apa kita mengacak-acak ruangan ini? Mrs. Dunley memandang sekilas ke arah kertas catatan yang ada di tangannya, di mana tertulis nomor telepon yang diberikan Santora. Lumayan juga banyaknya sewa hotel yang harus dibayar senior Santora, hanya karena menginginkan cermin kuning ini. Beverly Sunset kan hotel murah. Temanku Emily Stonehurst dulu suka menginap di situ. Saya rasa saya tahu hotel itu, kata Jupik. Tempatnya di bagian selatan Sunset Boulevard, kan? Sedikit ke barat dari Sunset Strip. Betul, di pojok Sunset dan Rosewood. Bob dan Pete, kata Jupik. Kata Worthington tadi, ia ada di rumah jika kita memerlukan bantuannya. Coba tolong telepon dia sebentar. Minta tolong padanya untuk mengantarkan kalian berdua ke hotel itu, supaya kalian bisa mengamat-amati senior Santora. Hotel itu, kecuali pintu masuk di depan, masih memiliki pula pintu untuk karyawan dan pelayan. Jadi perlu 2 orang untuk menjaga di sana. Beres, lega hatiku bisa pergi dari sini, kata Pete cepat-cepat. Kalau begitu, ku telepon saja dulu ibuku untuk mengatakan bahwa aku malam ini akan pulang agak lambat, kata Bob. Lalu apa yang akan kau lakukan, Jupe? Sementara kami mengamati gerak-gerik senior Santora. Penyelidik remaja bertubuh gempal itu meraba-raba ukiran aneh yang menghiasi bingkai cermin misterius itu. Pertama-tama, aku akan mengembalikan buku-buku ini ke tempat semula bersama Jeff, katanya. Setelah itu kami menunggu. Aku ingin tahu, apakah hantu Ciafu akan muncul lagi nanti, sementara kalian berdua mengamati Santora.